Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mary. Saya Muhammad Amar Hanif, absen 19 dari kelas 11 7. Jadi di video ini saya akan membawakan video atau tutorial dari sistem produksi atau cara membuat salah satu makanan internasional yang saya pilih, yaitu bibimbap. Jadi bibimbap ini berasal dari negara Korea Selatan yang termasuk makanan internasional oriental ya. Jadi tentu di sini bahan-bahannya akan menyesuaikan saja yang ada di rumah saat ini, dan kurang lebih di gambarnya akan seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke bahan-bahannya. Di sini bisa kita lihat, di sini kita ada bahan utamanya, yaitu nasi putih ya. Jadi bibimbap ini dasarnya adalah nasi campur. Jadi tentu hal utama yang harus diutamakan dalam makan ini adalah nasi putih. Di sini ada 150 gram nasi putih. Lalu untuk protein, saya akan menggunakan dada ayam. Di sini ada 100 gram dada ayam yang sudah diberi kecap asin agar tidak begitu hambar. Lalu di sini ada 1 butir telur untuk hiasan di atas dan tambahan protein. Dan juga di sini ada 50 gram wortel yang sudah diiris seperti bentuk lidi seperti ini ya. Dan sawi putih 100 gram. Nah, di sini sudah dipotong juga, bisa kita lihat. Nah, ini untuk bahan komponen utamanya. Nah, kita masuk ke sausnya. Nah, jadi di sini dasarnya bibimbap itu kan nasi campur dengan saus khasnya, yaitu saus gochujang. Nah, di sini saya menggunakan 15 gram saus gochujang. Di sini saya menggunakan merek dari Kikkoman ya, yang sudah instan. Lalu ada bawang putih cincang. Nanti kita akan menggunakan sekitar 1/3 sendok teh saja. Lalu ada kecap asin yang akan digunakan sebanyak 2 sendok teh aja. Dan di sini ada minyak wijen yang cukup penting ya. Di sini minyak wijen kita akan menggunakan sekitar setengah sendok teh saja. Lalu di sini ada garam untuk memberi rasa saja saat memasak lauk-lauk ini. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke proses memasaknya. Pertama-tama dengan panci merebus, kita akan didihkan air ya secukupnya. Di sini sudah saya nyalakan apinya. Kita akan merebus sawi putih. Tapi di sini kita akan menambahkan sedikit garam agar tidak hambar di air ya. Jadi kita akan ambil garam sedikit, tuangkan saja ya, cukup. Nah, lalu setelah di sini bisa kita lihat sudah mendidih, kita akan memasukkan sawi putih. Kita akan merebus sawi putih seperti ini. Ya. Kita akan rebus hingga kira-kira sudah lembek ya sawi putihnya. Seperti ini dikira sudah layu. Saya akan saring sawi putihnya. Nah, setelah sudah disaring seperti ini, saya akan memasukkannya ke dalam sebuah wadah yang berisi es batu dan air dingin agar mencegah sawi putihnya termasak terus. Jadi agar dia berhenti memasak ya. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Seperti ini nanti saya akan aduk kurang lebih agar dinginnya merata. Nah, lalu kita lanjut, kita akan menumis. Selanjutnya kita akan menumis dada ayam yang tadi sudah disiapkan. Dan tadi saya lupa, di sini kita akan membutuhkan satu bahan lagi, yaitu minyak goreng. Di sini saya menggunakan minyak kelapa karena ini yang ada di rumah saat ini. Jadi ya langsung saja kita masukkan ke sini sedikit. Kita nyalakan dulu apinya. Kita gunakan api sedang saja. Kita masukkan kira-kira 1 sendok teh dari minyak goreng apapun. Sedikit saja karena kita tidak mau terlalu berminyak. Nah, ketika minyak sudah lumayan panas, kita akan memasukkan dada ayam. Kita akan panggang.
kita akan panggang dengan api sedang kurang lebih satu sisi selama 2 menit agar matang sempurna. Sampai dikira setengah sisi dari dada ayam ini sudah matang, kita akan membaliknya. Jadi di sini saya akan membaliknya. Kita akan tunggu lagi kurang lebih 2 menit lagi agar ayam matang sempurna. Ya, ini adalah bentuk dada ayam yang sudah saya masak. Tadi saya sudah angkat dari panci, dan di sini setelah ini saya akan memotongnya berbentuk panjang agar akan lebih mudah untuk diletakkan di mangkuk dan untuk dikonsumsinya lebih mudah juga. Lebih kita akan memotongnya seperti ini ya. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Ya. Di sini setelah ini saya akan sisihkan dada ayam ini ke tempat ya. Nah, di sini setelah kita memanggang ayam dengan panci yang sama dan tidak perlu menambah minyak, tapi boleh. Cuman di sini saya akan tidak menambahkan minyak karena masih ada minyak yang banyak di panci ini bekas goreng ayam. Saya akan menumis wortel ya. Langsung saja, ini wortel yang sudah diiris bisa kita lihat ya. Sini kita akan tumis hingga dikira layu ya, dan saya akan menambahkan sedikit garam agar ada rasanya sedikit ya, secukupnya saja. Kita akan aduk. Kita menggunakan api kecil saja ya, karena kita tidak mau gosong atau bagaimana. Di sini wortelnya sudah layu ya, bisa kita lihat di sini sudah termasak dengan cukup. Saya akan sisihkan terlebih dahulu, lalu setelah ini kita akan menceplok telur. Nah, untuk membuat telur mata sapi atau menceplokkan telur, di sini saya akan menggunakan 1 sendok minyak lagi, sedikit saja. Kita nyalakan dulu apinya. Kita akan gunakan api sedang saja, kita tidak mau telurnya gosong ataupun jadi terlalu matang. Tuangkan minyaknya. Saya akan ratakan minyaknya. Ini langsung saja kita ceplokkan telurnya. Kita akan masak dengan api kecil hingga telur dikira putihnya sudah matang semua, tapi kita mau kuningnya masih tidak terlalu matang ya, karena biasanya seperti itu. Di atas telur ya, saya akan berikan sedikit garam agar ada rasanya sedikit. Ini telur mata sapinya sudah jadi. Saya akan biarkan di panci terlebih dahulu karena nanti dia akan diletakkan di paling atas saat menghidangkan makanan ini. Kita lanjut setelah ini akan membuat saus gochujangnya. Nah, setelah ini kita akan mencampurkan semua saus yang kita akan butuhkan dan kita akan campurkan semua untuk menjadi saus utama dari bibimbap ini. Jadi pertama tadi seperti yang sudah disebutkan, sini saya punya 15 gram saus gochujang. Di sini saya menggunakan merek dari Kikkoman yang sudah instan ya. Karena memang secara umumnya dia saus gochujang ini sudah ada kemasannya, dijual di berbagai supermarket.
Lalu sini ada bawang putih cincang. Saya akan gunakan kurang lebih sepertiga dari sendok makan seperti ini. Kita akan campurkan di sini. Campurkan. Lalu setelah itu saya akan menggunakan kurang lebih 2 sendok makan dari kecap asin. Di sini kita lihat. Ini 1, lalu 1 sendok lagi. Cukup. Nah, dan terakhir di sini saya akan mencampurkan sekitar setengah sendok teh dari minyak wijen. Kita lihat. Ya, di sini saya akan campurkan kurang lebih setengah sendok teh saja, karena rasanya sangat kuat. Di sini kita akan campurkan ya. Nah, setelah menambahkan minyak wijen tadi, kita akan mencampurkan saus ini agar menjadi saus yang bisa digunakan untuk bibimbap ini. Bisa kita lihat seperti ini konsistensinya kurang lebih. Dia akan berwarna pekat ya, dan memiliki rasa yang cukup unik. Di sini kita akan sisihkan terlebih dahulu. Juga tadi lauk-lauknya sudah saya sisihkan. Di sini ada dada ayam, lalu ada wortel yang telah kita tumis, dan ada sawi putih yang sudah direbus tentu. Nah, setelah ini kita akan plating untuk bibimbap ini. Kita akan mulai plating ya. Di sini ada nasi putih. Di sini saya sudah masukkan ke dalam mangkuk, jadi saya bisa bentuk dengan bentuk yang bagus seperti bulat. Kita akan letakkan di tengah. Lalu kita akan masukkan bahan-bahan ini berada di samping dari nasi ini sendiri. Pertama kita akan masukkan dada ayamnya ke dalam sini. Kita akan letakkan saus ini ke dalam tengah-tengah nasi ini. Jadi seperti ini. Jadi ini kita lihat sudah disusun. Kita akan masukkan saus ini ke tengah-tengah nasi ini. Kita akan tuangkan, saya akan tuangkan langsung. Tuangkan semuanya tentu. Kurang lebih penampakannya akan seperti ini. Nah, setelah ini kita akan letakkan telur yang telah kita buat, telur mata sapi tadi. Di sini kita sudah punya telurnya dan ini mangkuknya. Di sini saya akan meletakkannya di tengah seperti ini, kurang lebih langsung saja. Nah, kurang lebih setelah saya taruh telurnya seperti ini, inilah bibimbap khas Korea ya. Jadi di sini ada wortel, ada sayurannya, lalu ada sawi putih, ada proteinnya. Saya menggunakan dada ayam, dan di bawahnya ada nasi, lalu di tengah-tengahnya itu ada saus gochujang itu sendiri, dan di atasnya ditopping dengan 1 telur mata sapi. Kurang lebih seperti ini bibimbap ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bu Mary cara pembuatan dari salah satu makanan internasional oriental yang saya pilih, yaitu bibimbap. Jadi cukup simpel sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk masalah lauk itu bisa divariasikan lain. Jadi bisa menggunakan daging sapi, ataupun seperti saya tadi menggunakan daging ayam. Lalu untuk sayurannya bisa sangat bervariasi, bisa menggunakan kangkung atau bayam atau apapun itu yang direbus, juga bisa ditumis juga, dan bisa menggunakan jamur juga. Oke, sekian dari saya untuk video sistem produksi dari bibimbap. Terima kasih.